Muibi, Ya. cerita gue kali ini datang dari pengalaman dua orang mantan mahasiswa di salah satu kampus di Bandung beberapa tahun lalu. Namanya Ajri sama Opang. Di lingkungan pertemanannya, bisa dibilang mereka berdua ini tuh paling berani lah sama hal-hal mistis. Dan karena mereka berdua ini sadar sama keberaniannya mereka malah jadi ketagihan buat ngedatengin tempat-tempat angker di Bandung. Oke. Dan gak cuma itu, buat ngebuktiin apa yang diceritain sama orang ini bener atau enggak, mereka bahkan sampai kayak beli alat-alat sederhana gitu buat berburu hantu. Oh, kayak ini ya. Ghost apa yang content creator itu? Iya, iya. Ya, Ghost Hunter ya Ya, kalau nggak Ghost salah Hunter yang ya. pakai radio gitu kan. Iya, iya. Oh. Sampai ada satu hari, si Ajri ini tuh dapat rekomendasi tempat dari temennya. Katanya ada villa 3 lantai, serba kayu, antik, dan terbengkalai. Bahkan akses masuk ke dalamnya aja tuh kayak sengaja ditutup gitu. Kalau secara lokasi mungkin sekitaran 30-45 menit lah dari wilayah Dago Atas. Di detik itu juga tuh mereka langsung tertarik dan akhirnya langsung lah pas weekend mereka ke sana. Secara flow biasanya Ajri sama Opang ini tuh butuh 1 hari sendiri buat riset lokasi. Terus besoknya langsung investigasi. Nah tapi karena Bandung di situ lagi musim hujan, makanya kayaknya kayak ribet lah kalau harus pulang pergi. Jadi investigasi kali ini tuh bener-bener risetnya sekalian di hari H investigasi. Singkat cerita, Ajri sama Opang nih udah sampai ke titik lokasi yang dikasih. Tapi nggak tahu nih, ini titiknya kegeser apa gimana. Intinya mereka nggak nemu bangunan kayak di foto itu. Beberapa menit mereka jalan keliling dan cuma berdua di situ. Akhirnya Opang manggil Ajri. Katanya dari kejauhan tuh kelihatan kayak ada rumah kayu yang bercahaya gitu. Pelan-pelan sama mereka disamperin. Ternyata emang ada beneran nih kayak jalan setapak gitu menuju ke sana. Tapi kayak yang sengaja ditutup sama banyak tumbuhan gitu. Kayak tempat ini tuh emang sengaja mau diilangin keberadaannya gitu. Jalanannya tuh kayak lereng bukit gitu, makin lama makin naik. Dan pas makin deket sama bangunan tadi, ternyata itu tuh beneran villa yang dimaksud Moebi. Tapi yang persis di depan Ajri sama Opang tuh bagian lantai 3-nya. Dan pas nengok ke bawah, jalur buat masuk villa dari bawah itu tuh emang udah ketutup gitulah, gak bisa dilewatin. Dan karena kebetulan ada satu balkon villa yang dekat sama si Ajri nih, mereka lompat lah ke situ buat masuk. Jadi mulai investigasi ini dari lantai 3 ya. Lantai 3 tuh ternyata cuma kayak bekas hall buat pesta gitu, kayak ballroom gitu. Ruangannya luas, terus di depannya ada kayak ala-ala panggung. Terus ada meja-meja bulat di pinggiran ruangan. Nah tapi ada yang aneh nih di situ. Villa ini tuh kalau dilihat dari kondisi